Anda masih menyaksikan Mac News Magelang News Magazine. Di sela-sela melaksanakan tugas program TMMD reguler 109 di Kabupaten Brebes, seorang anggota TNI belajar membuat pupuk organik yang berasal dari kotoran sapi. Bagaimana cara pembuatannya? Kita simak liputannya. Di sela melaksanakan tugas program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD reguler ke-109, seorang anggota TNI belajar membuat pupuk organik dari bahan baku kotoran sapi. Kelak ilmu itu akan digunakan bercocok tanam di ladangnya dan berbagi pengalaman pada teman-teman seprofesinya. Selasa 29 September 2020. Untuk mengisi kekosongan waktunya, salah satu anggota TNI yang menjadi Satgas TMMD reguler ke-109 di Desa Kalinusu, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Sertu Eko Nuyoto yang juga menjabat sebagai Bintara Pembina Desa atau Babinsa setempat untuk belajar cara membuat pupuk organik dari bahan dasar kotoran ternak sapi. Eko sengaja mendatangi tempat pembuatan pupuk organik milik Mei Harto yang sudah berjalan sejak tahun 2019 lalu. Dengan tekun, Eko Nuyoto mendengarkan dan mengikuti apa yang diinstruksikan oleh Mei Harto yang juga sebagai petani di Desa Kalinusu. Pada umumnya, petani menggunakan pupuk kimia untuk mengolah sawahnya karena secara ekonomi, pupuk kimia lebih terjangkau dibandingkan dengan pupuk organik. Selain itu, pupuk organik dibutuhkan lebih banyak dan waktu yang dibutuhkan tanaman untuk menyerap nutrisi dari pupuk organik lebih lama karena tanaman menyerap nutrisi dalam bentuk ion. Pada pupuk kimia, nutrisi yang disediakan sudah dalam bentuk ion, sedangkan pada pupuk organik perlu adanya dekomposisi sampai terbentuk ion dan dapat diserap oleh tanaman. Selain itu, kurangnya pemakaian pupuk organik di kalangan petani adalah karena minimnya informasi tentang pembuatan pupuk organik, padahal pupuk organik sangat bermanfaat bagi kesuburan tanah dan dapat dibuat dengan memanfaatkan kotoran ternak seperti sapi daripada dibuang begitu saja sebagai limbah dan mengotori lingkungan. Bahan yang dibutuhkan adalah kotoran sapi, jerami padi atau serbuk gergaji kayu, E4, dan terpal atau bahan lain untuk penutup. Berikut ini adalah bagaimana cara mengolah kotoran sapi menjadi pupuk organik buat perbandingan antara kotoran sapi dengan jerami padi. Idealnya 6, jadi jika kotoran sapi yang digunakan adalah 60 kg, maka dibutuhkan jerami sebanyak 40 kg. Sebelumnya, aktifkan EM4 terlebih dahulu dengan larutan gula 3 hingga 4 sendok gula untuk 1,5 liter air, lalu ditambahkan 2 hingga 3 sendok EM4 kocok dan biarkan semalaman. Campurkan kotoran sapi dengan jerami cacah dan aduk sampai merata. Kemudian hamparkan campuran tersebut dan sirami secara perlahan dengan larutan EM4. Setelah itu, tutup campuran bahan tersebut dengan terpal dan beri beban di sekitar terpal agar tidak mudah terbuka. Proses pengomposan membutuhkan waktu sekitar 30 hari yang ditandai dengan suhu panas di permukaan bakal kompos. Selama waktu itu, Anda dapat mengaduk-aduk bahannya 3 hari sekali untuk membantu proses aerasi. Tanda pengomposan sudah selesai adalah saat suhunya tidak tinggi lagi. Sementara pembuat pupuk organik yang juga sebagai petani, Mei Harto mengatakan dirinya menginginkan untuk pemakaian organik karena seluruh petani di Kabupaten Brebes menggunakan obat-obatan kimia sehingga tanaman maupun lahannya sudah banyak terkontaminasi bahan kimia yang sangat berbahaya bagi organ tubuh manusia. Sudah diketahui bahwa sejak dahulu nenek moyang selalu menggunakan bahan-bahan tradisional yang terdapat di sekitarnya. Buat pupuk organik itu sejak tahun 2019, Pak. Ide pertamanya apa itu? Ide pertanyaannya gini, Pak. Saya ini kan kelompok tani, Pak ya. Kelompok tani, jadi saya ingin go organik, Pak. Karena tanaman-tanaman kami ini sudah terkontaminasi oleh kimia, sehingga saya ada greget atau ada pikiran bahwa ke depan petani harus pakai organik.
Keunggulannya apa sih antara organik dengan obat-obat yang memakai obat kimia? Oh, sangat luar biasa Pak keunggulannya itu bagi petani yang menggunakan pupuk organik, sehingga di dalam budidaya padi atau budidaya pangan itu tidak terkomasi oleh obat-obat kimia. Organik itu kan dipakai oleh nenek moyang sejak dulu Pak. Jadi ketika orang mengkonsumsi dengan dengan tanaman yang hasil organik ini tetap sehat Pak. Untuk ketahanan bagi tanaman itu sendiri gimana? Kalau ketahanan untuk panen ya jauh lebih bagus Pak. Yang penting petani bisa rutin Pak atau kontinu menggunakan pupuk organik ini. Ya karena proses daripada pupuk organik ini memang beda dengan kimia Pak. Kalau kimia itu bisa relatif singkat, tapi kalau pupuk organik itu agak lama. Terus untuk ekonominya, jadi lebih Pak, sangat ekonomis. Harganya murah, di lingkungan kita ada, Pak. Iya, di lingkungannya. Namanya organik itu tidak harus kotoran hewan, Pak. Tidak harus hal-hal yang sulit lah. Di sekitar kita juga ada. Misalkan kayak sampah-sampah itu yang organik dikumpulkan dan difermentasi melalui teknik dan teknologinya sehingga bisa manfaat bagi lingkungan dan bisa untuk menyuburkan segala tanaman, Pak. Pak Meiharto ini pupuk organiknya udah dipasarkan kemana aja? Oh, kalau saya ini bisa dipasarkan di wilayah Kecamatan Bumayu, Pak. Iya. Petani-petani organik semua ambil, bukan semua lah, beberapa persennya itu ambil dari saya dan alhamdulillah setelah mengaplikasikan organik yang diproduksi oleh kelompok tani saya, alhamdulillah semuanya pada bagus, Pak. Hasilnya bagus ya. Di situ. Organik ini bisa untuk hortikultura, bisa untuk tanaman pangan yang kayak padi, kayak budidaya kangkung, tomat, cabai, terus bawang merah itu lebih bagus juga Pak. Bikin pupuk ya Pak, itu gimana Pak? Ya, alhamdulillah memang dari program swasembada pangan di periode 2014 sampai dengan sekarang kami Babinsa selalu menggandeng gapoktan-gapoktan yang ada di desa-desa. Kebetulan ini Pak Meiharto juga pengurus kelompok tani yang alhamdulillah di tahun 2019 kemarin sudah mulai memproduksi pupuk organik ini. Ini tadi Pak Eko juga belajar ya Pak ya? Iya betul sekali, saya belajar, kepingin tahu seperti apa memproduksinya, kepingin apa seperti pencampurannya, biar saya juga lebih yakin untuk didistribusikan ke masyarakat petani. Ini mau dipraktekkan di lahan sendiri atau pada teman-teman TNI lainnya? Nanti kemungkinan besar saya coba untuk di lahan saya sendiri. Alhamdulillah saya juga di rumah selesai jam bekerja bertani juga, nanti saya coba distribusikan ke rekan-rekan TNI yang ada di kantor, demikian. Tadi beli pupuk Pak? Ya, beli pupuk. Pupuk organik? Pupuk organik. Buat apa Pak? Buat jagung manis. Berapa luasnya, berapa? Luasnya 1 hektar. Hasilnya gimana dengan pupuk organik dibanding dengan obat-obat kimia itu? Hasilnya bagus Pak. Bagus ya. Bagus. Hasilnya bagus. Untuk hasil panenannya gimana? Hasil panennya bagus. Produksinya Ada peningkatan. Ada peningkatan. Oke. Nah, cuma reaksinya seperti Pak. Kalau misalkan Memang keunggulan dari pupuk berbahan kimia relatif lebih cepat daripada pemakaian pupuk organik. Namun penggunaan pupuk organik akan jauh lebih aman jika dikonsumsi manusia. Yang penting petani lebih rutin untuk penggunaan pupuk organik. Sementara untuk pemasarannya, Meiharto mengatakan baru petani di desa Kalinusu dan sekitarnya yang sudah memakai pupuk organik buatannya. Tim Liputan melaporkan.